Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Oke, ada yang tidak berangkat hari ini? Siska kenapa? Sakit. Oh, kita doakan semoga Siska bisa sembuh dan bisa kembali bersama kita lagi untuk belajar bersama. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kondisi alam di Indonesia. Tentunya di Indonesia merupakan negara yang akan kaya, baik kaya sumber daya alamnya maupun kaya sumber daya manusianya. Tentunya itu akan mempengaruhi Indonesia. Bisa dilihat dari keadaan fisik suatu wilayah dan kemudian itu kesabaran flora dan faunanya. Keadaan fisik suatu wilayah di Indonesia bisa dilihat dari relief atau penampakannya. Bisa dilihat di peta adik-adik. Di relief di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu bagian barat, tengah, dan bagian timur. Nah, kalau bagian barat yaitu di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Tentunya di Indonesia bagian barat ini merupakan perlautan atau lautnya merupakan laut dangkal. Kemudian yaitu Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah yaitu mencakup Sulawesi, Maluku yang kecil adik-adik, dan kemudian yaitu Nusa Tenggara, di mana lautnya merupakan laut yang dalam sehingga cocok untuk digunakan snorkeling atau berenang. Yang kemudian yaitu Indonesia bagian timur. Nah, kalau Indonesia bagian timur merupakan di Papua Nugini, Laut Arafuru, dan Pulau Halmahera, di mana Indonesia bagian timur ini merupakan hampir sama dengan yang ada di Australia. Nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dataran rendah, pegunungan, pantai, dan dataran tinggi. Yang pertama yaitu dataran rendah, yaitu 0 sampai 200 meter dpal, di mana dataran rendah ini merupakan daerah di sekitar pantai atau daerah-daerah tertentu. Sehingga ketika di daerah pantai, maka masyarakatnya yaitu bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka akan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga mereka akan melakukan sebuah hubungan atau interaksi dengan orang lain untuk mengetahui bagaimana jalur perdagangan mereka. Selain itu, di dataran rendah mereka juga akan melakukan suatu mobilitas. Mobilitas merupakan suatu pergerakan di mana akan mempengaruhi dalam berbagai aspek. Mobilitas dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas secara vertikal. Nah, kalau vertikal itu ke atas dan ke bawah, sedangkan horizontal ke samping. Adik-adik, kalau ke atas atau vertikal ini akan mempengaruhi berbagai hal seperti halnya derajat dan lain sebagainya. Sedangkan kalau mobilitas secara horizontal ini tidak akan mempengaruhi dalam berbagai aspek. Yang kedua yaitu pegunungan. Nah, kalau di pegunungan yaitu di mana ketinggiannya yaitu 600 mdpal atau di atas permukaan air laut, sehingga itu merupakan cocok digunakan sebagai lahan pertanian ataupun perkebunan. Di mana di pegunungan ini di Indonesia merupakan banyaknya pegunungan yang aktif, sehingga Indonesia mendapat julukan yaitu Ring of the Fire. Di mana merupakan istilahnya yaitu cincin merah atau bola api, di mana merupakan ketika gunung melakukan gejolak atau erupsi, maka gunung-gunung yang lain juga akan melakukan suatu pergerakan. Nah, seperti itu. Kalau di pegunungan itu merupakan ketika Merapi dibagi menjadi tiga, yaitu fase pendek, sedang, dan panjang. Kalau fase pendek ini yaitu sekitar 5 sampai 10 tahun, sedangkan fase sedang ini merupakan fase di mana sekitar 20 sampai 50 tahun, sedangkan fase panjang ini lebih dari 50 tahun. Gunung akan melakukan suatu pergerakan atau mengeluarkan bagian ataupun kandungan yang ada di dalamnya, sehingga masyarakat yang ada di sekitar pegunungan dan
akan memperoleh manfaat maupun hal-hal negatif atau kerugiannya. Manfaatnya yaitu ketika gunung melakukan erupsi atau melakukan mengeluarkan atau meletus, masyarakat yang ada di sekitaran gunung tersebut tentunya akan memperoleh dampak positif. Dampak positifnya yaitu tanah mereka akan subur sehingga banyaknya tanaman mereka akan subur sehingga hasil mereka akan naik. Sedangkan kerugiannya yaitu dimana ketika gunung meletus, masyarakat ataupun daerah tersebut akan kehilangan baik kehilangan jiwa maupun hartanya. Yang selanjutnya yaitu di daerah pantai. Nah, pantai merupakan pesisir di daerah laut, di mana di pantai ini merupakan masyarakatnya yaitu sebagai nelayan. Jadi ketika di pantai ini biasanya yaitu terjadi tsunami. Nah, tsunami merupakan gelombang tinggi air laut, sehingga perlu adanya hati-hati. Dan biasanya tsunami ini bisa dilandai dengan berbagai hal. Seperti ini yaitu yang pertama, terdengar suara ledakan dari laut. Yang kedua yaitu munculnya ikan atau ikan di sekitar pantai itu banyak. Yang ketiga itu bisa dilihat dari alam, di mana burung-burung akan berkeliaran di sekitar pantai untuk mencari tempat yang aman. Yang selanjutnya yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu di mana sekitar di atas sekitar 400 meter atau di atas permukaan air laut. Sehingga dataran tinggi ini merupakan daerah yang cocok sebagai mobilitas atau suatu pergerakan. Seperti halnya ya dataran rendah. Dataran tinggi ini seperti halnya buffer, sehingga buffer merupakan penghasil dari seperti halnya perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Oke, yang kedua yaitu mengenai persebaran flora dan fauna. Yang kita bahas pertama yaitu persebaran flora, di mana persebaran flora di Indonesia itu banyak sekali dan kaya serta berbagai macam. Jadi Indonesia menduduki urutan ketiga, di mana setelah di Afrika dan di Amerika Selatan. Jadi persebaran flora itu bisa dipengaruhi karena berbagai hal seperti iklim, jenis tanah, terus topografi atau relief, yang kemudian yang terakhir yaitu biotik atau pengaruh dari makhluk hidup. Jadi persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu di bagian barat dan bagian timur. Bisa dilihat yang sudah saya jelaskan tadi yaitu di barat seperti halnya di Sumatera, terus Kalimantan, Jawa, Bali. Nah, itu merupakan Indo-Malaya, di mana sudah saat ini banyak berarti terdapat lautan, sedikit matoa dan sagu, dan terutama di bagian barat merupakan banyaknya nangka, buah nangka. Dan yang di timur itu bisa dilihat yaitu di Papua Nugini, Kalimantan, dan lain sebagainya merupakan bagian dari Indo-Australian, di mana sedikit meranti, tidak terdapat rotan dan banyaknya matoa dan sagu. Ini merupakan daerah di mana biasanya yaitu di sekitaran daerah Papua Nugini, dan kemudian yaitu tidak ada namanya buah nangka. Yang selanjutnya yaitu persebaran flora karena dipengaruhi adanya iklim. Yang pertama yaitu hutan musim. Nah, di Indonesia itu ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tentunya hutan musim ini juga akan mengaruhi bagaimana tumbuhan tersebut akan merandas dan akan tumbuh kembali. Contohnya yaitu tanaman randu atau kapuk. Nah, ketika kapuk tersebut pada saat musim kering atau musim kemarau, pohonnya akan merandas, di mana pohonnya akan menggugurkan daun-daunnya. Kemudian pada saat hujan, pohon tersebut akan kembali hidup atau kembali hijau lagi. Yang selanjutnya yaitu hutan hujan tropis. Nah, di mana ketika hutan hujan tropis ini yaitu banyaknya curah hujan, sehingga bisa berpengaruh pada tumbuhan ataupun yang ada di wilayah tersebut. Seperti ini yaitu yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sabana. Nah, kalau sabana itu dimana curah hujan sangat sedikit dan kemudian
Kemudian hampir sama dengan stepa, yaitu di mana terdapat padang rumput yang luas. Seperti ini contohnya yaitu yang ada di Nusa Tenggara. Kemudian yaitu hutan bakau, di mana hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Di mana contohnya yaitu yang ada di Papua. Selain persebaran flora berdasarkan pada iklim, tentunya juga berpendapat bahwa persebaran flora bisa dipengaruhi karena adanya sistem zonasi. Sistem zonasi atau pembatasan wilayah. Cukup berpendapat bahwa sistem zonasi ini nanti akan dibagi menjadi 4 daerah. Yang pertama yaitu daerah panas, daerah sedang, daerah sejuk, daerah dingin. Yang pertama yaitu daerah panas. Tentunya daerah panas ini merupakan daerah di mana 0 sampai 650 meter, di mana di daerah ini merupakan daerah dengan tanamannya merupakan kebutuhan pokok seperti padi, jagung, tebu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu daerah sedang. Nah, kalau daerah sedang yaitu 650 meter sampai 1.500 meter, di mana daerah ini merupakan daerah dengan tanaman seperti sayuran, kopi, teh, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu daerah sejuk. Nah, daerah sejuk ini hampir sama vegetasinya atau tumbuhannya dengan daerah sedang, yaitu dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter, di mana tanamannya yaitu kina, kopi, teh, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu daerah dingin. Daerah dingin merupakan daerah yang hampir tidak ada vegetasi atau tumbuhan hidup karena dengan ketinggian di atas 2.500 meter sehingga akan mempengaruhi pada perkembangan atau persebaran pertumbuhan flora tersebut. Yang selanjutnya yaitu persebaran fauna atau hewan. Jadi persebaran fauna ini hampir sama dengan persebaran flora, di mana dibagi Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan bagian timur. Nah, kalau bagian tengah dan timur itu bisa disebut juga garis Weber, kemudian bagian tengah dan barat itu garis Wallace, di mana persebaran bagian barat atau sering disebut Asiatis. Hewan-hewan yang ada di bagian barat merupakan hewan dengan mamalia atau menyusui dengan ukuran yang lebih besar, contohnya itu macan, kerbau, dan lain sebagainya. Kemudian itu banyaknya ikan air tawar, seperti ikan besut atau ikan lumba-lumba di air atau sungai Mahakam. Kemudian yaitu kalau di bagian barat juga terdapat burung atau burung dengan sedikit yang bercorak atau warna-warni, dan kemudian yaitu ketika di bagian barat itu banyaknya kera. Yang selanjutnya yaitu di bagian tengah atau disebut juga Australasiatis, di mana merupakan bagian tengah ini merupakan daerah atau dengan ciri khusus atau Indo-K. Seperti ini yaitu yang tidak bisa ditemukan di daerah lain. Contohnya itu hewan benteng, komodo, dan lain sebagainya yang hanya ada di wilayah tertentu. Seperti ini yaitu di Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu di bagian timur atau disebut juga Australia, yaitu balikan dengan yang ada di wilayah barat atau Asiatis, di mana hewan mamalia atau hewan menyusui tersebut merupakan dengan ukuran yang lebih kecil. Contohnya yaitu kanguru dan lain sebagainya. Kemudian yaitu hewan atau ikan yang ada di perairan air tawar dengan jumlahnya sedikit. Kemudian burung dengan corak atau warna-warninya lebih banyak. Contohnya itu burung cendrawasih dan lain sebagainya. Demikian penjelasan saya mengenai kondisi alam di Indonesia, mulai dari keadaan fisik di suatu wilayah di Indonesia, terus kemudian persebaran flora dan fauna. Tentunya adik-adik bisa lebih mengerti dan paham akan hal itu. Mungkin adik-adik yang ingin bertanya, tidak ada yang ingin bertanya ya. Oke, sebelum saya cukupkan, adik-adik bisa menderek tugas
hanya 57. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.